Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dengan NIM 2348201114 dari Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul saluran pencernaan. Baik, di sini kita langsung saja untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Apa sih itu saluran pencernaan? Jadi, sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengelola makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon yang ada di dalam tubuh. Bagian tubuh juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam gambar itu ada urutannya mulai dari mulut hingga rektum atau anus. Mulai dari ada mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, lalu ada rektum untuk pembuangan terakhir. Jadi di sini akan saya jelaskan satu-satu ya. Nah, kita mulai dari mulut. Mulut itu adalah sesuatu organ untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Nah, biasanya dibantu oleh air liur yang memiliki enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah, yaitu ada esofagus, di mana esofagus ini saluran yang terdiri dari otot dengan menggunakan gerakan peristaltik agar membawa makanan bisa menuju ke lambung. Biasanya esofagus atau kerongkongan ini memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Selanjutnya kita turun lagi ke bagian lambung, di mana bagian lambung dalam tubuh manusia itu berada di bagian perut kiri atas. Nah, biasanya lambung ini berfungsi untuk mengelola makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Nah, selanjutnya itu ada usus halus, di mana usus halus ini akan menyerap berbagai macam nutrisi seperti karbo, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang ada dalam makanan tadi. Dan biasanya usus halus ini memiliki panjang kurang lebih 7 meter. Usus halus memiliki ada 3 jenis usus halus. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum, dan yang terakhir itu ada usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya kita turun ke bawah lagi, yaitu ada usus besar, di mana usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dengan memiliki 3 bagian juga. Yang pertama ada sekum, yang kedua ada kolon, dan yang ketiga ada rektum. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap vitamin, air, dan elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk menjadi feses. Selanjutnya ada rektum, di mana rektum ini adalah untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Sebenarnya ada beberapa organ lagi yang termasuk ke dalam sistem pencernaan tetapi tidak dilewati oleh makanan. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah sistem organ pencernaan yang dilewati oleh makanan, dan ada beberapa juga yang tidak dilewati oleh makanan seperti pankreas, hati, dan kantong empedu. Akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama itu ada pankreas, di mana pankreas ini adalah sistem pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah berbagai nutrisi dalam makanan. Dan dia juga memproduksi hormon insulin, di mana untuk menjaga kadar gula yang normal dalam tubuh kita. Selanjutnya itu ada hati, di mana organ hati ini adalah organ yang memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Di mana juga hati ini menyimpan glikogen sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Selanjutnya itu ada kantong empedu, di mana kantong empedu ini berfungsi untuk menyimpan dan mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati atau yang telah diproduksi oleh hati. Di mana cairan empedu ini akan berperan dalam pemecahan lemak dan pemecahan nutrisi atau penyerapan nutrisi yang larut di dalam lemak dalam usus halus nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit saluran pencernaan. Sebenarnya ada banyak di dalam penyakit saluran pencernaan ini, tetapi saya mengambil contoh ada 4. Yang pertama ada diare, yang kedua ada MAH, yang ketiga ada GERD, yang keempat ada ambeien. Kita masuk ke dalam diare terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Jadi, diare itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi, terutama pada anak-anak dan bayi. Nah, diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan, ditandai dengan buang air besar encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu hari. Feses yang keluar biasanya berupa lembek dan sangat berair. Nah, penyebab dari diare itu yaitu seperti infeksi pada usus oleh rotavirus, dan yang kedua ada intoleransi pada makanan seperti intoleransi pada laktosa dan obat-obatan serta stres dan kecemasan. Di mana pada penderita gejala Nah, para penderita diare ini akan mengalami gejala-gejala seperti feses yang cair atau encer, kram dan nyeri perut, urgensi untuk membuang air besar, tidak nafsu makan, mual dan muntah, demam, kelelahan, dan dehidrasi tentunya. Lalu ada faktor-faktor dari diare juga. Yang pertama itu yang menyebabkan diare, faktor yang pertama yaitu mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih. Lalu yang kedua, jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah keluar dari kamar mandi atau dari WC. Dan yang ketiga, menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup. Dan yang terakhir itu mengkonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem pencegahannya atau cara pengobatannya, di sini saya akan menjelaskan bahwa diare itu memiliki 3 tipe. Yang pertama ada diare akut, yang kedua ada diare persisten, dan yang terakhir ada diare kronis. Di mana diare akut ini akan terjadi secara tiba-tiba selama 3 hingga 7 hari ke depan. Dan biasanya diare akut ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pencernaan yang terdapat dari saat kita makan atau kita minum. Nah, selanjutnya itu ada diare persisten, di mana akan terjadi lebih dari 3 kali dalam 24 jam atau lebih dari 3 kali sehari. Kita membuang air besar atau BAB, dan kurang lebih itu akan terjadi selama 2 minggu ke depan. Biasanya diare persisten ini disebabkan oleh patogen yang berbeda dari penyebab diare akut. Selanjutnya itu ada diare kronis, dan biasanya diare kronis ini akan berlangsung selama 4 minggu atau lebih, bahkan dari 4 minggu atau lebih dari 1 bulan. Nah, biasanya diare kronis ini akan disebabkan karena infeksi kronis atau alergi juga bisa, seperti alergi pada laktosa, lalu memiliki pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu hingga kondisi medis yang lain yang menyebabkan diare. Baik, selanjutnya saya akan memasuki tentang tahap pengobatannya atau tahap pencegahannya, di mana pencegahan untuk para penderita diare ini bisa kita lakukan. Yang pertama itu minum dengan banyak cairan atau air minum yang memiliki isotonik atau elektrolit. Lalu mengonsumsi makanan yang lembut dan mudah dicerna, contohnya seperti bubur dan pisang. Lalu menghindari makanan yang pedas, berlemak, dan beralkohol. Untuk obat-obat dalam pengobatan diare itu yang pertama ada Oralit untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare, lalu ada Loperamide, Antapulgite, dan tentunya meminum antibiotik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang MAH. Nah, di mana sakit MAH ini biasanya dikenal sebagai gastritis, di mana terjadi peningkatan produksi asam lambung yang mengakibatkan iritasi pada lambung. Gejala utama sakit MAH ini yaitu rasa nyeri atau pedih pada ulu hati, terutama setelah makan. Namun, jika rasa pedih terjadi sebelum makan atau saat lapar dan hilang setelah makan, biasanya itu disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan tetapi belum mencapai tingkat penyakit gastritis yang parah. Nah, jadi para penderita MAH akan memiliki gejala seperti mual, merasa cepat kenyang setelah makan, mengalami nyeri pada ulu hati, terasa panas pada bagian perut atas, kembung pada bagian perut atas, rasa asam yang di mulut, dan mengalami diare, serta dia pastinya akan mengalami tukak lambung. Dimana penyebab dari MAH ini yang pertama ada tukak lambung, yang kedua ada GERD, yang akan saya jelaskan GERD ini pada sesi berikutnya. Nah, lanjut itu untuk faktor-faktor dari MAH. Kenapa bisa terjadi MAH? Faktor-faktornya yang pertama adalah kebiasaan merokok,
Yang kedua adalah mengkonsumsi minuman berkafein, beralkohol, dan bersoda secara berlebihan. Selanjutnya ada konsumsi makanan yang pedas, berlemak, dan berminyak secara berlebihan. Dan jadwal makan yang tidak teratur atau tidak tepat waktu, makan yang terlalu cepat atau banyak, dan stres atau gangguan kecemasan. Nah, untuk pengobatannya penyakit MAH ini, yang pertama itu bisa mengurangi makanan dan minuman yang berkafein tentunya, yang minuman yang bersoda dan beralkohol, serta makanan-makanan seperti yang pedas dan berminyak yang berlemak itu dikurangi secara sedikit-sedikit. Lalu berolahraga secara teratur, tidur setidaknya kurang lebih 7 jam atau tidur normal, menjaga rutinitas makanan tetap seimbang atau menjaga waktu makan kita untuk tidak terlewat ataupun tidak makan sama sekali. Selanjutnya itu mengurangi tingkat stres fisik dan mental, serta makan makanan yang mudah dicerna. Baiklah, selanjutnya itu untuk obat-obat sakit MAH. Para penderita penyakit MAH bisa meminum obat. Yang pertama ada antibiotik seperti azitromisin, yang kedua ada antiinflamasi seperti ibuprofen dan diklofenak, lalu obat yang mengandung kortikosteroid seperti dexamethasone dan kortison. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GERD, di mana GERD atau gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung merupakan kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Normalnya katup ini akan terbuka untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Ciri-ciri pada penderita GERD yang pertama itu mudah kenyang, yang kedua lebih sering bersendawa, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat bau mulut, mual, serta muntah. Nah, gejala-gejala yang lainnya itu seperti rasa terbakar di bagian dada, yang kedua mudah kenyang, batuk tanpa berdahak, dan kesulitan untuk menelan. Untuk cara pengobatan penderita GERD ini atau cara pencegahannya, yang pertama tidak merokok, yang kedua meninggikan kepala saat tidur atau bantalnya ditinggikan agar kepalanya lebih tinggi daripada badan saat tidur. Lalu yang ketiga menghindari makanan atau minuman yang memacu asam lambung naik seperti alkohol, susu, makanan yang pedas, berlemak, coklat, min, dan kopi. Lalu tidak berbaring atau tidur setidaknya dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah makan. Lalu makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Nah, untuk obat-obatannya bisa diminum seperti lansoprazol, omeprazol, ranitidin, simetidin, polisilen, promak, dan milanta. Selanjutnya itu ada ambeien, di mana ambeien atau wasir adalah pembengkakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar atau rektum dan anus. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pembuluh darah di sekitar anus. Nah, ambeien dibedakan menjadi 2, yaitu ambeien internal dan eksternal. Penyebab ambeien yaitu yang pertama mengejan keras saat buang air besar, yang kedua terlalu lama duduk, yang ketiga mengangkat beban yang terlalu berat, yang keempat kekurangan asupan serat dari makanan. Nah, faktor-faktor dari para penderita wasir ini, faktornya kenapa mereka bisa wasir atau ambeien. Yang pertama itu sembelit berkepanjangan karena asupan serat yang kurang. Terus yang kedua duduk dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada riwayat ambeien dalam keluarga dan kebiasaan mengejan terlalu keras saat buang air besar. Gejala yang muncul pada penderita ambeien atau penderita wasir itu biasanya yang pertama munculnya benjolan di sekitar anus tetapi tidak dapat dimasukkan. Terus nyeri pada anus saat duduk, dan merasa belum puas tuntas buang air besar atau BAB, dan mengalami pendarahan dari anus dan anus terasa gatal. Untuk cara pengobatannya atau cara pencegahannya, yang pertama mengkonsumsi makanan yang berserat, memperbanyak asupan cairan, tidak terlalu keras dalam mengejan saat membuang air besar, olahraga yang teratur, kompres dingin,
atau kompres menggunakan kantong es pada anus untuk mengurangi pembengkakan, serta berendam atau duduk dalam bathtub atau ember selama kurang lebih 15 hingga 30 menit menggunakan air hangat dalam sehari hingga beberapa kali untuk meredakan pembengkakan pada wasirnya atau pada ambeyennya. Baik, selanjutnya obat-obat yang dapat digunakan oleh para penderita ambeien atau para penderita wasir. Yang pertama itu ada Laxatab, yang kedua ada Ambeven, yang ketiga ada ambeien salep, yang keempat ada krim steroid, yang kelima ada zinc oxide, dan yang keenam ada lidocaine. Nah, biasanya zinc oxide dan lidocaine ini adalah resep dari dokter. Tetapi jika sudah parah atau dalam tahap kronis ambeiennya, pasien bisa sebaiknya melakukan proses operasi karena untuk mengangkat wasir tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada gambar untuk membedakan lambung pada manusia yang sehat dan lambung pada penderita penyakit MAH. Dimana pada lambung yang sehat itu dindingnya sangat rapi ya, atau sangat tidak ada celah sedikit pun, tetapi pada penderita penyakit MAH di situ lapisannya akan mengalami pengikisan atau mengalami berlubang-lubang seperti pada gambar karena dia terkikis oleh asam lambung. Selanjutnya di sini ada gejala GERD, di mana di sini ada bentuk manusia yang normalnya dan para penderita yang GERD. Di mana kalau yang normalnya itu sphincternya atau yang seperti kita lihat itu tertutup katupnya dan akan terbuka saat ada makanan saja. Tetapi pada penderita GERD itu sphincternya itu akan membuka atau akan melemah dianya kekuatannya sehingga dia akan terbuka sendiri dan asam lambung akan naik ke esofagus. Nah, selanjutnya di sini ada gambar hemoroid, di mana kan hemoroid terdiri dari dua macam. Yang pertama ada hemoroid internal atau ambeien internal, dan yang kedua ada hemoroid eksternal atau ambeien eksternal. Dimana kalau hemoroid internal itu terletak di dalam rektum sehingga tidak merasa ganjal atau merasa tidak nyaman. Tetapi jika hemoroid eksternal atau ambeien yang eksternal itu dia berada di luar dari rektum atau di sekitaran kulit anus sehingga merasa sedikit kurang nyaman. Nah, sini bisa kita lihat ya pada gambar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.